semuanya, jumpa lagi dengan Ibu Lucy di sini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai tema 1 subtema 3 pertumbuhan hewan. Nah, anak-anak, Ibu ingin mengingatkan kalian agar tetap menjaga kebersihan dan kesehatan di rumah selama belajar jarak jauh ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yuk kita simak dulu tujuan pembelajaran kita. Nah, yang pertama, anak-anak Ibu mampu menyebutkan kosakata tentang daur hidup hewan. Yang kedua, kamu mampu mengidentifikasi persamaan ciri-ciri hewan. Yang ketiga, kamu mampu menyebutkan contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang ketiga, kamu mampu menyebutkan cara menghargai perbedaan. Dan yang terakhir, kamu mampu membuat kalimat saran yang baik dan sopan. Nah, anak-anak Ibu, masih ingatkah kamu tentang ciri-ciri makhluk hidup? Nah, apa saja itu? Yuk kita sebutkan. Ada bernapas, bergerak, berkembang biak, tumbuh, memerlukan makanan, dan peka terhadap rangsang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan. Nah, yuk kita amati teks berikut ini. Judulnya adalah pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari, ayam diberi makan dan minum, sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Nah, karena itulah ayam mengalami pertumbuhan. Nah, dari teks tadi, apakah anak-anak Ibu tahu? Adakah hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Nah, bisa kita lihat ada bebek, burung, dan itik. Nah, bebek, burung, dan itik ini hampir sama dengan ayam. Ya, memiliki ciri-ciri yang sama dengan ayam. Apa saja ciri-ciri yang sama itu, anak-anak? Nah, ciri-ciri yang sama itu boleh kamu lihat, coba lihat dulu di gambarnya. Nah, setelah kamu amati, apa saja itu yang sama? Kita lihat, ciri-cirinya yang sama adalah tubuhnya ditutupi bulu. Nah, bebek, itik, ayam, burung, semua tubuhnya ditutupi bulu. Lalu memiliki sayap, memiliki 2 kaki, memiliki paruh, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, itulah tadi persamaan ciri-cirinya. Jadi, dari satu hewan dan hewan lainnya, kamu bisa menemukan adanya persamaan atau perbedaan di antara hewan-hewan tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan mengajak anak Ibu untuk membaca di halaman 108 buku temamu. Nah, di situ ada pertanyaan. Nanti di halaman 109, coba kamu jawab pertanyaannya di bukumu. Setelah itu, kamu bisa melaporkan hasil kerjamu melalui grup WA kita. Nah, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Tadi Ibu sudah mengajak anak-anak Ibu untuk membaca. Sekarang Ibu mau mengajak anak Ibu untuk menulis. Menulis apa itu, Bu? Nah, coba kamu perhatikan di sekelilingmu. Kamu tahu kucing, bukan? Nah, coba kamu perhatikan di lingkungan sekitar rumahmu. Adakah hewan lain yang memiliki persamaan ciri-ciri dengan kucing? Nah, jika ada, coba kamu tuliskan di kotak yang tersedia. Ini juga kamu tuliskan di bukumu ya, anak-anak. Nah, kita tadi sudah membahas tentang adanya perbedaan dan persamaan ciri-ciri dari hewan. Perbedaan atau persamaan ciri-ciri itu adalah karunia dari Tuhan. Perbedaan yang ada harus kita hormati dan kita hargai. Nah, anak yang saling menghargai dan menghormati akan disayangi Tuhan. Siapa yang mau menjadi anak Tuhan? Nah, anak-anak Ibu, selanjutnya Ibu mau melihat bagaimana sih kalian bisa menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai dengan teman. Nah, coba kamu buka buku temamu halaman 114 dan 115.
Di situ ada sebuah cerita. Misalnya kamu melihat temanmu kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Nah, apa yang kamu lakukan? Nah, itu nanti kamu bisa menuliskannya di kotak yang tersedia. Dan jangan lupa ini ditulis di bukumu ya anak-anak. Nah, selanjutnya, masih ingatkah kamu tentang perkembangbiakan hewan? Nah, hewan itu berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Coba kamu lihat gambar. Ada di situ kita lihat ada hewan ayam, ada kupu-kupu. Ayam berkembang biak dengan apa? Bertelur. Kupu-kupu bertelur. Nah, kita akan menyimak bagaimana sih perkembangbiakan itu. Nah, yang pertama, ibu mau menginformasikan, memberitahu anak ibu tentang daur hidup. Apa itu daur hidup? Nah, daur hidup artinya perubahan yang dialami makhluk hidup selama dia hidup. Nah, tentu di dalam kehidupan kita, mulai dari kita lahir sampai saat ini, kita mengalami perubahan. Itulah yang namanya daur hidup. Nah, yang pertama kita akan melihat daur hidup dari kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu disebut metamorfosis. Coba kamu perhatikan gambar. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari ketika kupu-kupu itu menjadi telur. Telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat. Ulatnya berubah menjadi kepompong. Kepompongnya jadi kupu-kupu. Kupu-kupu juga akan nanti bertelur kembali. Nah, itulah namanya daur hidup. Nah, bisa kita lihat di sini, telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat. Ulat nama lainnya larva. Ini dia ulatnya. Ulat itu makan daun. Nah, ulat ini juga nanti akan berganti kulit. Ya anak-anak. Ulat ini nanti lama-kelamaan tumbuh besar akan berkembang menjadi kepompong. Kepompong disebut juga pupa. Nah, di masa kepompong ini tidak akan makan lagi. Nah, dia berpuasa. Dia berpuasa sampai membentuk tubuhnya seperti kupu-kupu, mempersiapkan sayap, mempersiapkan antena, mempersiapkan bagian-bagian tubuhnya agar dia nanti siap menjadi kupu-kupu. Nah, setelah kepompong ini siap berkembang dan tumbuh, dia akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, yang memiliki sayap berwarna-warni. Nah, itu dia. Sekarang kita akan menyimak tentang daur hidup. Iya, ini adalah katak. Nah, bagaimana Bu katak itu berkembang biak? Berkembang biak dengan cara bertelur. Telurnya nanti akan menetas menjadi berudu. Berudu disebut juga kecebong. Setelah itu, berudu ini atau kecebong ini akan berubah menjadi katak muda. Katak muda akan berubah menjadi katak dewasa. Yuk kita simak lebih lanjut. Nah, ini dia telur-telur katak. Telur-telur katak ini menetas di air. Nanti setelah menetas, dia akan berubah menjadi kecebong. Nah, kecebong ini berbentuk seperti ini anak-anak. Nah, dari kecebong itu atau berudu berkembang biak menjadi katak berekor. Jadi, kecebong itu akan berkembang berubah menjadi katak. Ya, memiliki kaki 4, tapi masih ada ekornya. Nah, katak berekor itu akan berkembang menjadi katak muda. Dan katak muda akan berkembang menjadi katak dewasa. Nanti katak dewasa pun akan bertelur lagi. Nah, terjadilah daur hidup yang sama. Nah, selanjutnya kita mau lihat daur hidup nyamuk. Tahukah anak-anak nyamuk? Iya, nyamuk itu ternyata berkembang biak dengan bertelur. Bagaimana caranya? Nah, telur nyamuk menetas menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik ini adalah ulatnya. Ulat itu namanya larva. Nah, nyamuk itu bertelur di air. Jadi jentik-jentiknya ada nih nanti nyamuk telurnya ada di air. Nanti di air itu telurnya akan menetas menjadi jentik-jentik. Kemudian jentik-jentik itu akan berkembang menjadi larva. Ya, telur itu berkembang menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik itu larva. Larvanya bentuknya seperti ini. Lalu larva itu berkembang menjadi pupa.
pupa atau kepompong. Nah, dia berpuasa mempersiapkan diri untuk menjadi nyamuk muda, lalu nyamuk dewasa. Nah, itulah dia tadi beberapa daur hidup dari hewan. Hewan apa aja itu tadi anak-anak? Ada katak, ada kupu-kupu, dan ada nyamuk. Nah, anak-anak ibu, tahukah kamu bahwa nyamuk itu bertelur di air? Tapi di air yang bagaimana? Di air yang bersih. Oleh karena itu, anak-anak ibu harus berhati-hati karena beberapa nyamuk dapat menyebabkan penyakit. Pernahkah kamu merasakan gigitan nyamuk? Nah, kalau digigit nyamuk kita kan akan merasa gatal. Nah, nanti rasa gatal itu bisa menyebabkan penyakit. Contohnya penyakit apa? Demam berdarah dan malaria. Ini adalah penyakit yang berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, anak-anak ibu harus menjaga kebersihan lingkungan. Walaupun air di kamar mandimu itu bersih, kamu harus senantiasa mengurasnya. Nah, ingat ada solusi. Nah, ada cara untuk mencegah penularan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Kita dapat melakukan gerakan 3M. Yang pertama menguras. Nah, menguras bak mandi menjadi tempat penampungan air. Ini dia ya, menguras itu membersihkan bak mandi itu biasanya seminggu sekali. Nah, kemudian anak-anak ibu boleh menutup tempat penampungan air. Jikalau ada tempat penampungan air di rumah, tempatnya ditutup. Kalau tidak ditutup, nanti nyamuknya akan datang ke situ lalu bertelur, berkembang ya. Dan yang ketiga, mengubur. Ada barang-barang yang tidak dipakai lagi, boleh anak-anak ibu dikuburkan di dalam tanah. Ya. Nah, ini dia cara 3M untuk mencegah penularan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk, terutama demam berdarah. Nah, selanjutnya ibu mau mengajak anak-anak ibu untuk berkreasi. Nah, tadi kita kan sudah menyimak tentang daur hidup kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Coba anak-anak ibu pilih salah satu dari daur hidup itu. Boleh daur hidup kupu-kupu, boleh yang katak, boleh yang nyamuk. Lalu kamu gambar di kertas HVS, kamu beri warna agar lebih menarik, ya, agar kamu lebih mengingat tentang daur hidup itu dan kamu dapat berkreasi. Nah, itu dia tugas kita. Nah, selanjutnya mengingat menjaga kebersihan tadi. Ada beberapa dari kita pasti lupa bagaimana cara menjaga kebersihan. Nah, tugas teman kita atau tugas kita jika melihat teman kita yang lupa menjaga kebersihan adalah mengingatkannya. Nah, bagaimana sih cara mengingatkan teman? Cara memberikan saran kepada teman agar teman mau mendengarkan nasihat kita atau mendengarkan saran kita. Misalnya ini di halaman 139 buku kita. Ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Dia lupa bahwa kita harus menjaga kebersihan. Bagaimana caramu? Saran apa yang kamu sampaikan kepadanya? Nah, coba anak-anak ibu buat sarannya. Misalnya, teman, jangan membuang sampah sembarangan karena dapat menyebabkan lingkungan kita jadi kotor. Nah, coba anak-anak ibu buat dengan kata-kata yang sopan. Nah, itu dia. Nah, pembelajaran kita tadi sudah lumayan banyak ya, ada tentang daur hidup, ada tentang persamaan ciri-ciri hewan. Nah, ini dia kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ibu dapat melihatnya di sini. Ibu sudah merangkumnya. Boleh dicatat di buku catatanmu. Nah, itu dia tadi pembelajaran kita anak-anak ibu tentang tema 1 subtema 3 untuk pelajaran bahasa Indonesia dan PKN. Nah, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Anak-anak ibu tetap menjaga kebersihan dan kesehatan di rumah. Jangan lupa kerjakan tugasmu. Jika ada yang ingin kamu tanyakan, dapat kamu tanyakan di grup WA kita. Jika kamu belum paham, kamu boleh memutar ulang video ini atau menanyakannya kepada ibu.
Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.